Halo, kita ketemu lagi di persiapan UM/UGM 2022. Kali ini kita akan membahas soal kimia yang part ketiganya ya. Silakan kalau kalian ingin lihat yang part 1 dan 2 ada di postingan yang sebelumnya. Oke, nomor 11 nih. Jika kalor pembentukan SO3 adalah minus A kJ per mol dan kalor pembakaran SO2 adalah minus 2B kJ per mol, maka kalor pembentukan 32 gram SO2 adalah dengan ARS sama dengan 32 dan O sama dengan 16. Ini kita ada informasi tadi kalor pembentukan SO3. Jadi delta HF ya. Delta HF-nya si SO3 itu sama dengan minus A. Nah, sebenarnya delta HF itu apa sih, Kak? Gitu ya. Nah, delta HF kalau dia standar itu pembentukan 1 mol. Jadi, wajib banget untuk 1 mol yang dibentuk itu dari unsur bebasnya. Ya, jadi dicek harus yang terbentuk itu harus 1 mol. Kemudian yang berikutnya itu ada apa lagi itu? Yang diketahui yaitu kalor pembakaran. Berarti kalau pembakaran itu adalah delta Hc ya. Di situ kilojoule per mol juga artinya dia standar sebesar minus 2B. Nah, karena dia standar, maka arti dari delta Hc itu berarti pembakaran ya, combustion. Jadi dia adalah pembakaran, yang dibakar berapa? Ya harus 1 mol gitu ya. 1 mol senyawa. Jadi yang dibakar itu harus 1 mol. Oke. Yang ditanya tadi kalor pembentukan. Yang ditanyakan ya. Oke, kalor SO2 untuk 32 gram. Oke, jadi nanti berapa sih kalor pembentukannya? Nah, delta HFSO2 untuk 32 gram ya. Oke, jadi yang pertama kita susun dulu nih buat persamaan termokimianya. Nah, yang untuk delta FSO3 karena tadi pembentukan 1 mol, maka yang dibentuk harus 1 mol. Ya, koefisiennya berarti 1, harus 1. Nah, kamu lihat SO3 itu terbentuk dari unsur S dan oksigen. Berarti nanti ini sulfur ditambah oksigen. Nah, oksigen di alam bentuknya adalah O2. Kemudian kita setarakan, berarti ini dikali 3/2. Kemudian informasi delta H-nya sama dengan minus A. Berikutnya yaitu reaksi yang kedua, pembakaran SO2. Berarti nanti yang dibakar itu harus 1 mol. Ya, dibakar dengan apa? Oksigen. Membentuk pembakarannya itu membentuk SO3 juga. Kemudian kita setarakan, berarti yang ini dikalikan dengan setengah. Maka nanti kita delta H-nya disitu ada informasinya yaitu minus 2B. Nah, yang kita inginkan adalah kalor pembentukan ya, kalor pembentukan 32 gram SO2. Nah, gimana sih kalor pembentukan dari SO2 itu? Berarti nanti kita akan membentuk yaitu SO2, koefisiennya harus 1 ya. Berarti ini sulfur ditambah oksigen gas. Nah, kita nggak tahu nih delta H-nya itu berapa gitu ya. Nah, untuk mencarinya ini kita bisa pakai hukum Hess ya, yaitu patokannya adalah dari yang ditanyakan ini dan harus dipastikan reaksinya udah setara. Nah, ini dia sudah setara. Kemudian di situ posisi sulfur di sini ada di kiri. Nah, ternyata dia sama ya, sama seperti reaksi yang pertama, posisinya juga sudah sama-sama ada di kiri. Nah, berarti reaksi yang pertama itu kita kasih keterangan, berarti dia tetap. Koefisiennya bagaimana? Sudah sama-sama 1, berarti ini tetap dikali 1.
Kemudian oksigen, nah oksigen ada di dua tempat ya, itu jangan dilihat dulu. Nah, tapi kalau kalian sudah melihat salah satu reaksi, yang pasti nanti tinggal yang reaksi yang kedua kan, gitu. Tapi kita lihat dari SO2-nya aja, di situ SO2 yang ditanyakan posisinya ada di sebelah, di sini adalah kanan ya. Sedangkan yang diketahui itu ada di posisi apa? Yang diketahui itu ada di posisi kiri. Nah, berarti agar menjadi sama-sama kanan, reaksi yang kedua ini harus dibalik ya. Harus dibalik. Koefisiennya bagaimana? Nah, koefisiennya itu sudah sama-sama satu, berarti balik dikali. Dengan seperti ini kita akan memperoleh nanti delta H-nya, berarti ini dijumlah ya. Ini dijumlah, berarti minus A. Nah, minus di 2B ini kalau dibalik kan jadinya apa ini? Plus 2B ya. Jadi plus 2B. Nah, ini delta H-nya ya. Delta H dari pembentukan SO2. Ini tetapi hasil ini itu satuannya adalah kilojoule per mol. Ya, karena tadi yang atas itu dia reaksinya semuanya satuannya kilojoule per mol. Dan kita lihat juga yang dibentuk pada SO2 itu adalah 1 mol juga. Berarti di sini 1 kilojoule per mol. Berarti yang digunakan di situ adalah untuk 1 mol ya. Ini adalah minus A plus 2B itu untuk pembentukan SO2 sebanyak 1 mol, sedangkan yang ditanya adalah untuk 32 gram. Kalau untuk 32 gram, berarti kita sekarang mencari mol dari SO2-nya dengan rumus apa? Gram per mR. Nah, ini gramnya itu tadi adalah 32, mR-nya adalah 64, berarti molnya adalah 0,5 mol. Kemudian kita mencari kalornya boleh pakai perbandingan ya. Maksudnya perbandingan adalah tadi kita kan minus A plus 2B itu adalah untuk 1 mol SO2. Sedangkan yang ditanyakan adalah ternyata untuk 0,5 mol. Ya, maka di sini itu berapa? Nah, jadi bisa pakai perkalian silang. Berarti nanti kita akan memperoleh X-nya sama dengan 0,5 dikali minus A plus 2B. Atau bisa dituliskan juga 0,5 2B min A. Ya. Nah, ini boleh pakai cara ini atau cara berikutnya, yaitu langsung saja kita kalikan ya, karena kan tadi untuk 1 mol itu minus A plus 2B, berarti nanti untuk 0,5 mol ini berarti nanti minus A plus 2B kilojoule per mol itu langsung dikali dengan 0,5 mol. Berarti sama dengan 0,5 kali minus A plus 2B, atau bisa dituliskan juga 0,5 2B minus A kilojoule. Jadi sama aja, pakai cara yang kalian gampang pahami ya. Berarti jawaban yang tepat di situ adalah yang C. Berikutnya mengenai laju reaksi dan diminta untuk menentukan order reaksi total. Berarti kita cari dulu nih order masing-masing ya. Ingat bahwa persamaan laju reaksi ada suatu hukumnya ya. Jadi hukum persamaan laju itu V K konsentrasi, karena di situ ada reaktan X berarti pangkat M, kemudian ada reaktan Y berarti pangkat N, di mana M dan N itu adalah order reaksi.
kita sekarang mencari M dan N ini. Kalau ada data seperti ini, nanti kita bisa coret-coret nih ya. Jadi pertama kita akan mencari dulu orde dari si X ya. Kalau mencari orde miliknya X itu pakai konsentrasi Y yang sama. Nah, konsentrasi Y yang sama itu ada pada data nomor berapa? Yaitu data 1 dan 3. Oke, kita tandai dulu data 1 dan 3. Berarti ini kan sama kan 0,06. Berarti nantinya kita akan langsung mengambil yang 0,02 dibandingkan dengan 0,06 ya. Oke. Nanti di sini 0,02 per 0,06 pangkat M, tadi pangkat M sama dengan lajunya ya. Lajunya di situ adalah 3/27. Nanti 3 per 27 berarti 0,02 per 0,06 itu sepertiga pangkat M. Ini sama dengan 1 per 9. Maka sepertiga sama dengan 1/9 itu sama dengan sepertiga kuadrat, berarti nanti M-nya sama dengan 2. Oke, kita sudah menemukan orde pada X. Nah, dengan cara yang sama, kita akan mencari ordenya si Y. Cari orde Y berarti pakai konsentrasi X yang sama, di mana yang sama itu konsentrasi X itu ada pada nomor 2 dan 3 ya. Data 2 dan 3. Nah, data 2 dan 3 itu di sini ada 0,02 dibandingkan dengan 0,06, kemudian 9 dengan 27. Oke, berarti nantinya 0,02 per 0,06 dipangkatkan N sama dengan 9 per 27 ya. Berarti ini sepertiga pangkat N, 9 per 27 itu adalah sepertiga, maka nanti kita akan memperoleh N sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan adalah orde reaksi total. Berarti nanti kita menjumlahkan ya, orde reaksi totalnya itu adalah M plus N. M-nya tadi 2, N-nya 1, maka orde totalnya adalah 3. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 13. Logam K dapat diperoleh di katoda dengan cara elektrolisis larutan KCl. Pada elektrolisis larutan KCl, ion K+ dapat tereduksi menjadi K. Oke, pada proses elektrolisis ini harus hati-hati ya. Ini akan kakak review sedikit mengenai elektrolisis ini. Oke, jadi ada suatu patokannya sebenarnya ada di direct volta. Di direct volta itu yang kalian wajib hafal itu adalah posisi H2O dan posisi hidrogen. Kemudian di sebelah kirinya H2O itu ada golongan 1A, 2A, 3A, Al dan Mn. Kemudian di sebelah kanan hidrogen paling kanan itu ada PT, CaO yang golongan dia adalah inert. Nah, untuk reaksi pada kation ya, reaksi katoda ini deh. Reaksi pada katoda itu harus cek kation dan ada keberadaan air gitu ya. Kalau reaksi pada anoda itu yang pertama dicek itu adalah cek elektrodanya. Nah, pada elektrolisis ya, elektrolisis itu adalah kenap. Oke. Jadi
Di situ kenapa itu adalah katodanya bersifat negatif, anodanya positif. Nah, oleh karena itu nanti yang tertarik ke katoda itu adalah kation, yang tertarik ke anoda itu adalah si anion. Nah, kita lihat dulu ya, tadi ada larutan KCl. Kalau dia larutan, berarti di situ dia ada kandungan dari H2O. Nah, itu akan mempengaruhi reaksi nantinya ya. Kita lihat dulu nih, dia berpengaruh atau tidaknya pada soal ini. Oke, berarti kita ionisasikan si KCl menjadi K+ plus Cl-. Ya. Nah, nanti yang tertarik pada katoda itu yang kation ya. Kation di sini ini akan menuju si katoda, menuju loh ya. Kita belum menentukan dia bereaksi apa tidak, tapi ini masih tertarik atau menuju ke katoda. Sedangkan yang anion nanti dia akan menuju ke anoda. Berarti yang tertarik ke katoda itu adalah K+, tapi karena ada air, kita tuliskan dulu di sini ada air gitu ya. Yang tertarik pada anoda berarti adalah Cl- dan kemudian ada H2O. Nah, baru setelah kita mengetahui mana yang tertarik ke katoda dan anoda, kita cek reaksi yang terjadi ya. Reaksi yang terjadi pada, nah sekarang pada katoda. Nah, karena yang tertarik tadi K+ dan H2O, cek posisi H2O terhadap K+. K+ itu dia termasuk golongan 1A. Nah, dia posisinya sebelah kirinya H2O, maka nanti dia H2O-nya akan mengalami reduksi ya. Jadi nanti H2O ini akan mengalami reduksi karena posisinya lebih kanan. Yang lebih kanan itu cenderung untuk dia lebih reduksi ya. Kalau semakin ke kanan nanti dia semakin reduksi, kalau ke kiri dia semakin oksidasi gitu ya. Sehingga pada katoda terjadi reaksi reduksi air ya. Plus 2 elektron dia akan menghasilkan gas hidrogen plus 2 OH-. Nah, otomatis nomor 13 ini pernyataannya adalah salah. Ya. Pada elektrolisitan KCl, ion K+ dapat tereduksi menjadi K. Ini juga salah. Nah, salah berarti jawabannya adalah yang E. Nah, mungkin kalian penasaran gimana Kak yang terjadi pada anoda. Nah, kalau pada anoda, karena ada Cl- dan H2O, maka nanti yang mengalami oksidasi itu adalah si Cl-nya itu ya. Cl- akan menjadi Cl2, kita setarakan, di sini berarti nanti plus 2 elektron. Gitu. Sehingga diperoleh reaksi totalnya. Nah, reaksi totalnya dilihat dari jumlah elektronnya apakah sudah sama apa belum. Di sini kan udah 2, di sini juga sama-sama 2. Maka nantinya langsung ya bisa dicoret. Ini kan udah sama, berarti 2H2O ditambah 2Cl- menjadi H2 plus Cl2 plus 2 OH-. Nah, ada 2 OH- ini menyebabkan dia nanti larutannya bersifat basa. Jadi bisa kalian menghitung pH dari sini, bisa menghitung volume gas CO2 dan volume gas H2.
Nomor 14 yaitu gas karbon dioksida CO2 di udara bukan penyebab utama hujan asam. Sebab reaksi gas karbon dioksida dan air akan menghasilkan asam karbonat dengan pH sekitar 5-6. Oke, di sini kita fokus pada kata-kata ini nih, bukan penyebab utama. Ya, gitu. Jadi sebenarnya penyebab utama dari hujan asam ya itu adalah si gas SOx ya dan NOx. Ini adalah penyebab utamanya. Nah, kalau penyebab lainnya, nah ini nggak utama ya, jadi CO2 itu bukan yang utama ya. Kenapa dia bisa menyebabkan hujan asam? Itu karena ketika dia ada di atmosfer, ya ketika SOx bereaksi dengan H2O, dia akan membentuk suatu asam. Ya, begitu pula dengan NOx ditambah dengan H2O, dia akan membentuk asam nitrat. Nah, bagaimana dengan CO2? Nah, kalau CO2 ini ketemu dengan H2O, dia akan membentuk suatu asam lemah juga. Nah, ini namun penyebab utamanya itu adalah si SOx ya dan NOx ini. Jadi pernyataannya ini itu kurang tepat ya, ini salah. Kemudian reaksi gas karbon dioksida dan air akan menghasilkan asam karbonat dengan pH sekitar 5-6. Nah, ini benar karena ini merupakan area dari pH asam lemah. Jadi salah benar itu adalah dadu. Nomor 15. Tentang pergeseran kesetimbangan. Pada reaksi H2 gas plus I2 solid membentuk kesetimbangan 2HI gas dengan delta H sama dengan plus 51,8 kJ, kesetimbangan akan bergeser ke kanan jika dipanaskan. Sebab pada reaksi tersebut merupakan salah satu contoh reaksi endotermik. Oke, ini tentang pergeseran kesetimbangan yang dipengaruhi oleh suhu ya. Apabila suhu dinaikkan, ya, itu akan bergeser ke reaksi endotermik. Nah, dan sebaliknya, kalau suhu diturunkan, nah itu akan bergeser ke reaksi eksotermis. Nah, melihat reaksi eksotermis dan endotermisnya dari mana? Dari delta H-nya ya. Tanda plus di situ menunjukkan kalau dia itu adalah reaksi endotermis. Nah, salah satu catatan juga ya, notes-nya adalah yang diketahui ini selalu untuk reaksi yang ke kanan ya. Notes. Delta H yang diketahui selalu untuk reaksi ke kanan. Tuh. Jadi apabila kakak tulis ulang, maka ini reaksi yang ke kanan itu adalah endo, yang ke kiri adalah exo. Nah, kalau suhu dinaikkan ya, dipanaskan itu artinya kan suhunya apa? Dinaikkan ya. Di sini dipanaskan berarti suhunya dinaikkan. Maka nantinya dia bergeser ke endotermis, dan yang endotermis itu dia ada di reaksi yang ke kanan. Nah, berarti pernyataannya ini adalah benar. Oke? Kemudian alasannya yaitu
reaksi H2 plus I2 untuk timbang menjadi 2HI merupakan salah satu contoh reaksi endotermik. Ini juga benar alasannya ya. Nah, tapi kalian juga harus tahu nih arti dari bergeser ke kiri dan ke kanan itu apa. Jadi kalau misalkan di situ suhu dinaikkan, geser ke kanan, karena yang ke kanan itu yang endo ya, jadi nggak mesti kalau suhu naik ke kanan itu nggak mesti, lihat dulu delta H-nya bagaimana gitu. Nah, kalau di soal yang ini suhu tersebut dinaikkan geser ke kanan, artinya konsentrasi atau jumlah HI-nya nanti akan tinggi. Nah, jumlah H2 itu akan mengalami penurunan gitu. Jadi selalu cek dulu reaksinya, delta H-nya berapa, apakah dia minus, apakah plus, kayak gitu ya. Kalau misalkan di situ delta H-nya negatif, berarti yang ke kanan itu yang exo, yang ke kiri yang endo, seperti itu. Oke, sekian dulu nih pembahasan soal kimia untuk persiapan UM/UGM yang part ketiga. Nanti tunggu part-part selanjutnya. Terima kasih.